Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fatur Rahman dengan NIM 223232016B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil ujian akhir semester diskursus perspektif kebudayaan dengan judul Analisis Teori Semiotik Roland Barthes terhadap iklan media massa. Semiotik atau semiologi adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, dan sejenisnya. Terminologi ini umumnya digunakan secara bergantian, dengan semiologi lebih populer di Eropa dan semiotika lebih umum di Amerika. Konsep semiotik diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang memandang tanda sebagai kesatuan antara signifier atau bentuk dan signified, ide atau makna. Tanda memiliki dua aspek yang tak terpisahkan, yaitu penanda dan petanda. Menurut Saussure, tanda melibatkan dua bidang tak terpisahkan, dan di setiap tanda terdapat sebuah sistem. Semiotik dianggap sebagai ilmu tentang tanda-tanda, mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memberikan arti pada tanda-tanda sosial dan budaya. Semiotika juga dipahami sebagai ilmu yang menangani pengkajian tanda dan semua hal terkait, seperti sistem tanda dan proses penggunaan tanda. Semiotika menyelidiki tanda, fungsi tanda, dan produksi makna. Tanda diartikan sebagai sesuatu yang memiliki makna bagi individu. Pandangan Saussure mengenai semiotika memperluas konsep tanda hingga mencakup segala yang dapat diamati atau dibuat teramati, termasuk peristiwa, struktur, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Secara keseluruhan, semiotik merupakan ilmu yang bertujuan untuk memahami sistem tanda, konvensi komunikasi, dan makna yang terkandung di dalamnya. Roland Barthes adalah seorang pengikut de Saussure yang menganggap sistem tanda mencerminkan asumsi-asumsi masyarakat pada waktu tertentu. Dalam perspektif Barthes, semiotik atau semiologi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia memberikan makna pada hal-hal. Menurutnya, memaknai tidak sama dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti objek-objek tidak hanya menyampaikan informasi yang ingin dikomunikasikan, tetapi juga membentuk sistem tanda yang terstruktur. Barthes menitik beratkan perhatiannya pada peran pembaca dalam memaknai tanda. Dia membedakan antara tataran pertama yang disebut sebagai denotatif dan tataran kedua yang disebut sebagai konotatif. Konotasi menurut Barthes memerlukan keaktifan pembaca agar berfungsi. Barthes juga memperkenalkan konsep tanda konotatif yang terdiri dari penata konotatif, petanda konotatif, dan tanda konotatif. Dalam kerangka Barthes, terdapat perbedaan antara denotasi dan konotasi, di mana denotasi dianggap sebagai sistem signifikasi tingkat pertama, sedangkan konotasi sebagai tingkat kedua. Barthes menolak kearfiahan denotasi yang dianggapnya bersifat opresif dan lebih memilih fokus pada konotasi. Ia mengaitkan konotasi dengan operasi ideologi yang disebutnya sebagai mitos. Mitos menurut Barthes adalah sesuatu sistem pemaknaan tataran kedua yang dibangun oleh rantai pemaknaan sebelumnya. Dalam mitos, sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Mitos Roland Barthes muncul karena Roland Barthes percaya bahwa di balik tanda-tanda dalam komunikasi sehari-hari terdapat makna yang misterius yang akhirnya melahirkan mitos-mitos. Mitos ini tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tapi juga melibatkan media cetak. Konsep semiotika Barthes menyatakan bahwa tanda denotatif terdiri dari penanda dan petanda. Namun, Barthes menekankan bahwa tanda denotatif juga mencakup penanda konotatif secara bersamaan. Dengan kata lain, tanda konotatif tidak hanya menambahkan makna tambahan, tetapi juga melibatkan kedua aspek tanda denotatif. Analisis kritis media mencoba menjelaskan hubungan media massa dan struktur sosial. Roland Barthes, penganut semiotika Prancis, menyumbang konsep mitos dalam media. Barthes melihat tanda media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan tingkat konotasi, membentuk mitos sebagai cara pemaknaan yang dapat bergantian dan menunjukkan pesan. Barthes menekankan bahwa tanda konotatif tidak hanya menambahkan makna, tetapi juga melibatkan aspek denotatif. Konsep ini memungkinkan interpretasi gaya kiasan atau metafora pada tingkat konotatif. Mitos baginya terhubung dengan ideologi, membantu membentuk pemahaman sosial dan budaya. Pemikiran Barthes tentang mitos melampaui Saussure, menempatkan mitos pada tingkat konotasi bahasa. Mitos berbasis sebagai sistem komunikasi, membenarkan nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Dalam analisis kritis media, konsep Barthes mengajarkan bahwa pesan media tidak selalu netral dan bisa membawa konotasi ideologis yang mendalam. Contohnya yaitu Honda dan Yamaha. Honda dan Yamaha mengusung citra merek yang bersedia melalui iklan televisi mereka.
Honda menekankan teknologi handal sesuai dengan slogan bagaimanapun Honda selalu unggul. Sedangkan Yamaha fokus pada citra kecepatan dengan slogannya Yamaha semakin di depan. Produk sepeda motor untuk kedua merek ini secara konsisten mencerminkan citra yang diusung. Contohnya Supra X125 dari Honda menampilkan citra teknologi handal, sementara Jupiter MX dari Yamaha mengusung citra kecepatan. Produk skuter Matic Honda Vario menunjukkan pesan teknologi untuk anak muda, sementara skuter Matic Yamaha Mio tetap menonjolkan citra kecepatan bersama dengan reputasi harga tinggi dan kemampuan berakselerasi cepat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.